persendian minan nas, ay min kulli wahidin minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada di tubuh manusia itu ya harus disedekahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatan Allah ta'ala yuhasil maqasidana yusir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Wa Allah ta'ala yusahih dasarana wa yunawwir qulubana wa thabbit imanana fi ta'atillahi wa rasulih wa yashfi maradana wa maradal muslimin wa yujannibuna al-fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. وأن الله تعالى يطول أعمارنا في طاعة الله ورسوله وأن الله تعالى يرزقنا ويسير علينا ويبلغنا لزيارة كعبة المكرمة والمدينة المنورة في الحج والعمرة ولزيارة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السنة وكل سنة برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين وبجاه سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين معدنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam amri wa hudatan min lisani wa qawli sadil lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisurakum ya halal darak wa ya halal batin wa ya halal nawbah wa ya halal nur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afaf wal ghina.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, bahadatul mukarramin wal muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Sejami'al Mubarak. Wabil khusus, Akhadullah, Muharram, Basis Abdullah, Abdul Rahmat, Jamaluddin, para orang tua, para hujjaj, Wabil khusus Haji Husin, Pak Haji Muhammad Sambas, dan lainnya. Hadirin, silakan dibuka kitab Hadis Arba'in yang setelah kita berlibur 2 minggu, dibuka. Tandaan saya ada di halaman 23, baris pertama dari atas. Halaman 23, baris pertama dari atas, Al-Hadis Sadis wal Ishrun. Hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26, halaman 23. Kalau sudah ketemu, ambil berkah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Al-haditsus sadisu wal ishruna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-haditsus sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26 menjelaskan tentang kasratut turugil khair wa ta'addudu anwa'id sadaqat. Hadis ini akan membahas tentang begitu banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan dan berbilang-bilangnya, berjumlah banyaknya, beraneka ragam macamnya bentuk sedekah. An Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Imam Abi Hurairah meriwayatkan ini hadis, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Arti letter ini hadis, kullu sulama minan nas, setiap persendian yang ada pada manusia, setiap ruasan-ruasan yang ada pada manusia, alaihi sadaqah, itu semua harus disedekahkan. Persendian yang ada dalam tubuh kita itu harus disedekahkan. Kapan disedekahkannya? Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap matahari terbit, berarti setiap hari. Setiap hari di mana matahari masih terbit, kita dianjurkan untuk bersedekah untuk setiap persendian yang ada dalam tubuh kita. Ada berapa persendian dalam tubuh kita? Nanti ada di bawah. Itu arti literal hadis. Kullu sulama, setiap persendian, minan nas, di setiap manusia. Sulama di situ
Ya diartikan wasulama, kata-kata sulama, ya izamul asabi, ya tulang-tulang jari-jari atau persendian-persendian. Wal muradu bihi huna al mafasil, yaitu persendian-persendian. Kata-kata persendian dalam manusia wal makna kullu mafsilin, yaitu kata persendian, setiap persendian minan nas, ay min kulli wahidin minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada di tubuh manusia itu ya harus disedekahkan. Ya harus disedekahkan. Kullu yaumin tatlu fihi syamsu. Setiap hari di mana matahari masih terbit. Untuk apa itu disedekahkan persendian-persendian yang ada dalam tubuh kita? Syukran lillahi ta'ala ala ja'lihi hadhil mafasil lil Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah jadikan itu persendian-persendian ja'lahu ala ja'lihi hadhil mafasil lil Allah. Tulang belulang kita itu ada sendi-sendinya. Ya, ada sendi-sendinya ini, ruasan-ruasan, apa namanya? Persendian ya. Nah, ada ruasan-ruasan. Ini setiap tulang kita itu ada ruasan-ruasan. Nah, harus kita syukuri. Kenapa begitu? Karena dengan adanya sendi-sendi kita bisa bergerak. Ya, bisa bergerak bebas. Kalau aja nggak ada sendinya, kayak robot kita. Ya. Nah, oleh karenanya itu ya harus disedekahkan untuk menyatakan bentuk syukur kita kepada Allah. Dia tamakan Nabi Haminat Taharruk. Ya, yang memungkinkan itu bisa bergerak semuanya. Ya, bisa bergerak itu. Persendian-persendian kita itu bisa bergerak sehingga harus kita sedekahkan. Bentuk syukur kita sama Allah, alhamdulillah, tulang-tulang sendi saya masih bisa bergerak. Kalaupun yang udah di atas 60 udah sering kesemutan. Ya, udah sering kesemutan. Udah sering kaku, bahkan kebas. Ya, kaki udah kebas. Ya, tangan udah kebas. Nah, itu teguran sebenarnya buat kita. Teguran kenapa? Karena ketika Allah mencabut ruh, ya mencabut ruh seseorang itu ada kalanya diawali dari kaki. Jadi ketika kita menghadiri orang sakaratul maut, orang yang udah punya pengalaman menghadiri sakaratul maut, begitu dia pegang kakinya, wah ini mau udah nggak ada, gitu kan? Ini udah nggak ada ruhnya. Ya dia pegang tangannya, wah ini udah nggak ada ruhnya. Nah, jangan-jangan itu kaki udah pada kebas, mungkin kaki udah dicabut kali ruhnya. Tangan mungkin udah dicabut ruhnya. Nah, sehingga itu harus kita sedekahkan. Ya harus kita sedekahkan, karena dia dapat bergerak. Ya dapat bergerak ke sendi-sendi kita. Ya pergerakan itu kan ada gesekan sebenarnya, tapi nggak sakit. Ya itu kan syukur nikmat yang luar biasa. Ya ada gesekan tulang sama tulang itu bergesek di sendian itu kok nggak sakit. Ya lihat lokasi pelumas itu, persendian-persendian kita itu ada pelumasnya. Ya ada cairan yang khusus ya Allah tanamkan itu taruh di setiap persendian. Nah, sehingga orang-orang yang sudah lanjut sering mengalami pengapuran. Ya itu menurut dokter ortopedi udah kurang cairan, sehingga harus ditambah cairan. Ya padahal itu kalau maaf saya pernah nganter istri saja itu sebotol kayak kelingking segini nih, setengah jari kelingking itu sekali suntik 2019 sebelum Covid itu aja udah 2,5 juta sekali suntik. Ya kemarin balik lagi 2022 ternyata harganya udah naik 4 juta. Ya satu kali suntik. Coba kalau itu Allah bikin begitu setiap orang setiap bulan suntik, lah habis duit kita buat suntik doang. Ya buat suntik doang, ngisi pelumas. Ya ngisi pelumas. Dan itu tidak bertahan lama ternyata. Ya 2,5 juta kalau yang sudah pengapuran itu tidak bertahan lama. Paling kuat dia 1 tahun atau 2 tahun. 2 tahun sakit lagi, suntik lagi. Kalau ibarat motor mah itu apa namanya karburat apa nih? Shock breakernya. Ya shock breakernya udah kering. Ya shock breakernya udah kering sehingga itu harus dikasih oli. Ada oli khusus untuk shock breaker.
Nah, itu sendi-sendi kita sebenarnya tuh. Ya nanti ya itu orang akan mengalami itu. Sakit dia bergerak. Kenapa? Ternyata kata dokter akupuntur itu ternyata pelumas udah kering sehingga ini bapak atau ibu harus tambah cairan. Tambahin cairan. Sekali suntik 4 juta sekarang. Coba kalau tiap bulan kita suruh suntik 4 juta, 4 juta. Itu dengkul doang. Belum pinggul, belum kaki, belum sikut, belum Masya Allah. Makanya itu bentuk syukur persendian-persendian kita. Ya kata Nabi itu ulu sulama. Ya setiap persendian-persendian itu ya harus disedekahkan. Ada berapa itu persendian kita manusia? Waqad waroda. Terdapat dalam hadis. Ya apa kata Nabi? Annaha salah satu mi'atin wasituna maksilan. Persendian manusia itu bilangannya mencapai 360 sendi ternyata. Persendian kita itu ada 360. Ya 360 sendi. Kita nggak pernah ngitung, udah terima beres saja. Ya karena kita nggak pernah ngitungin, kita ngitungin juga nggak tahu. Ya kalau mau menghitung mungkin lihat torso, yaitu patung manusia. Ya kalau kita mau hitung di situ mungkin bisa. Itu pasti persendian kita seluruhnya dari ya ujung kepala kita sampai ujung kaki itu ada 360 sendi. Itu setiap hari kudu disedekahin. Ya kudu disedekahin. Nah kalau satu sendi kita sedekahin 1.000 aja, satu sendi sedekah 1.000, ya sedekah 1.000 buat apa? Satu sendi. Nah kalau 360, itu 360.000. Ya udah 360.000. Nah kalau kita harus bersedekah setiap hari menyedekahkan setiap persendian kita, kalau kita ambil kecil dah, kita paling susah dah satu sendi kita sedekahin 1.000 perak. Ya 1.000 rupiah, itu kita sudah menghabiskan uang setiap hari 360.000. Maka kata Nabi itu sholat duha, sholatul ghina. Sholat duha itu sholatnya orang kaya. Ya sholatnya orang kaya. Tuh. Ya fayutlabu min kulli ahad bi kulli yaumin 300 wasituna shadaqah. Sehingga dituntut setiap kita itu setiap hari harus bersedekah sebanyak 360. Ya 360 untuk setiap sendi. Biada di tilkal mafasil. Ya sejumlah persendian-persendian yang ada. Ya akan berat itu berarti. Kalau kita 1.000 aja setiap hari 360.000, 360.000. Lah gaji kita sehari cuma 250.000. Lah tekor kita. Ya mana buat belanja, mana buat ongkos, mana buat jajan. Nah, mana buat beli bensin. Nah, gaji kita satu harinya 500 saja masih tekor. Kalau kita harus sedekah itu 360.000. Ya, itu kalau yang 1.000 satu sendinya. Kalau sendinya 2.000, kalau satu sendinya, banyakkan dikit duitnya. Dia banyakkan dikit duitnya. Sehingga satu sendi dia sedekahin 5.000 rupiah, 5.000 perak. Lah udah berapa duit itu? Nah, yang pegang sarah, yang pegang kitab sarah itu ada di halaman 404 tentang keutamaan sholat duha. Jadi untuk bisa mengganti sedekah itu bisa kita ganti dengan cara lain. Kita nggak mampu sedekah, ya nggak mampu sedekah 360.000 sehari, berat buat kita. Ya 360.000 sehari, kasih amplop maulid aja kita ngisi cepet aja udah ngeden kita, isi 100 benar. Ya ngasih 500 aja udah berat kita, udah gede banget itu. Ngasih 1 juta udah gede banget. Ada sembahan maulid di masjid, mau ada santunan, muharraman. Ada muharraman santunan yatim, amplop 1 juta, udah gede banget. Pengen tahu kagak diumumin? Kalau kagak diparanin Bang Jamal, dan gue sedekah 1 juta kagak diumumin. Nah, itu setahun sekali. Ini setiap hari. Sehingga wabi bandi, urugi muslim. Di sebagian hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ya setiap pagi, ya setiap persendian-persendian di antara kalian itu harus disedekahkan. Ya harus disedekahkan. Qulu faqulu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih kemarin udah ada. Setiap tasbih subhanallah alhamdulillah, tasbih subhanallah 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 itu nilai sedekah.
Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu nilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan akan kebaikan itu bernilai sedekah. Wa nahyu anil munkari sedekah. Mencegah keburukan itu bernilai sedekah. Nah, sekarang itu bisa kita ganti dengan yujzi'u an dzalika raq'atani bi raq'atani yarka'uhuma min ad-duha. Itu bisa terganti dengan cukup sholat duha 2 rakaat. Tuh. Ya, cukup terganti dengan sholat duha 2 rakaat. Kita nggak mampu sedekah 360.000, udah ambil wudhu pagi-pagi, ya jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 atau sebelum zuhur, ambil wudhu, kemudian dia sholat duha rakaat idul fitr, Allahu akbar. Sholat duha selesai, dia mendapat nilai seperti orang yang sudah menyedekahkan dari 360 sendi. Kita nggak mampu sedekah, udah, ya cukup sholat duha 2 rakaat aja, ya 2 rakaat saja sudah sama nilainya itu kita menyedekahkan dari 360 360 persendian. Yakfi an hadhihi sadaqati kulliha, ya yakfi an hadhihi sadaqati kulluha an hadhihi al-a'dha'i kulliha rakaatani min ad-duha. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha sudah mengganti sedekah-sedekah yang harus kita keluarkan. Duit kita aman jadinya berarti. Tuh, nggak keluar duit jadinya. Terus sedekah nggak jadi nggak sedekah. Kan berat tadi 360 sehari. Ya 360 sehari berat. Udah ganti dengan sholat sunnah duha. Tuh, li khususiyatin fiha wa sirrin la ya'lamuhu illallahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang tahu nilainya sholat duha itu, ini khusus. Ya kekhususan sholat duha itu, ya dan rahasia sholat duha itu yang nggak tahu itu nilainya sholat duha sebesar apa, ya hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Nah, jadi kita ganti sedekah cukup 2 rakaat sholat duha. Ya, karena Nabi itu tadi, ya sholatul duha, sholatul ghina, sholat duha itu sholatnya orang kaya. Kenapa? Dia seakan-akan bisa bersedekah minimal 360.000 sehari. Atau sholatnya orang yang ingin menjadi kaya, itu sholat duha. Ya, diantara keutamaan sholat duha. Karena kata Nabi itu, ini dari dasar bumi, 7 lapis bumi ke atas itu, ya ada pohon yang menembus ke aras 7 langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu di sana. Ya, menembus ke arasnya Allah ke langit ke-7 itu pohon. Pohon itu dinamakan sajaratul rizki, pohon rezeki. Ya, sajaratul rizki, nama pohon itu kata Nabi itu pohon rezeki. Ya, pohon rezeki. Siapa orang yang sholat sunnah duha, itu berarti dia telah menggoyak itu pohon rezeki tadi. Ya, kalau sholatnya 2 rakaat, yang goyaknya cuma digigit doang. Rontok si daunnya, cuman paling atuh. Jangan tepuk dikit doang. Kalau 4 ya kencengan dikit, berarti banyakkan. Ya 6, ya 8. Nah, itu lebih banyak lagi. Ya. Salat sunnah duha, agol duha rakaatan, paling dikit 2 rakaat. Wa aktsaruha samanun. Ya, paling banyaknya 8. Kalaupun ada keterangan paling banyaknya 12. Ya, paling banyaknya 12. Ngerjain 12 rakaat sholat duha sama 8 gedean pahala yang 8. Jadi 8 aja. Ya, nah, gedean yang 8. Nah, bukan kalau banyakkan itu pahalanya gedean, enggak selalu. Ya, enggak selalu yang banyakkan itu pahalanya gedean, enggak selalu. Ya, kadang yang sedikit pahalanya bisa lebih gede ketimbang yang banyak. Ya, kadang yang sedikit bisa lebih gede yang sedikit ketimbang yang lebih banyak. Nah, seperti apa ini sholat duha? Kita ngerjain 8, ada orang ngerjain 12 sholat duhanya, masih gedean kita nilai. Ya, kenapa begitu? Nabi kerjakan 8. Ya, Nabi ngerjain 8. Kalaupun ada riwayat lain, Nabi mengerjakan 12. Ya, yang paling banyak mengerjakan 8. Ya, paling banyak kan 8. Nah, tuh.
Sama seperti sholat sunnah qashar jamaah. Ya, kita pergi berwisata, pergi musafir. Ya, pergi musafir. Kita pergi musafir, pergi wisata. Itu kita dapat rukhsah, dapat keringanan, dapat dispensasi untuk boleh mengqashar sholat dan menjamak sholat. 2 waktu jadi 1 waktu. Duhur bisa digabung dengan asar, maghrib bisa digabung dengan isya. Nah, itu keringanan. Ya, Allah kasih ringan. Nah, sekarang itu pun kalau udah di atas 3 marhalah. Udah di atas 3 marhalah, kalau 2 marhalah itu sepakat ulama-ulama 90 km. Ya udah di atas 90 tambah setengahnya. Berarti 3 marhalah, di 2 marhalah 90, berarti tambah lagi 45. Ya kurang lebih udah 130-an kilo ke sono, itu boleh dijamak dan dikosor. Kalau kurang dari itu boleh jamak doang. Kosor belum boleh. Kita udah sampai ratusan, kita ke Solo, kita ke Surabaya, kita ke Madura. Nah, itu kan udah ratusan kilo, berarti sudah boleh menjamak dan mengqashar. Gedean mana pahalanya kita sholat tamam 4 rakaat setiap dohor berhenti, ya 4 rakaat berhenti, asar berhenti 4 rakaat, atau digabung zuhur sama asar tapi 4 rakaat. Sama orang yang setiap berhentinya itu digabung zuhur sama asar dalam 1 waktu 2 kali sholat, cuman 2 rakaat, masih gedean yang 2 rakaat. Kenapa begitu? Itu sudah dispensasi dari Allah, keringanan dari Allah, apakah kagak diambil gitu. Jadi ketika kita ambil yang ringan itu perintah Allah, perintah Rasulullah, berarti namanya kita mengamalkan ilmu, maka nilainya lebih besar yang kecil ketimbang yang besar, lebih besar yang sedikit nilainya ketimbang yang banyak. Nah, sama dengan duha. Nah, ini ya, itulah keutamaan salat duha. Ya, keutamaan salat duha. Wa mimma jaa fi fadliha, dan diantara ya keutamaan salat duha dalam hadis annaha tajlibu rizqa wa tunfil faqat, bahwa salat duha itu mendatangkan rezeki, itu menghapus kemiskinan. Ya, menghapus kemiskinan, menghilangkan kemiskinan. Maka ya ada sebagian ulama-ulama yang katakan, saya heran kalau ada orang muslim yang miskin. Ya, ada orang muslim yang miskin. Kenapa? Ya heran, padahal ada sholat yang memudahkan rezeki. Apa? Sholat sunnah duha. Tuh, ya, sholat sunnah duha. Dan nilai sholat sunnah duha bukan cuma mudahin rezeki, murahin rezeki, ngilangin kemiskinan, ngilangin kefakiran, menepis kefakiran. Wa annaha ta'dilu indallahi ta'ala hajatan wa umratan. Ya, mutagabbalatain. Itu nilai salat duha juga menyamai nilainya di sisi Allah itu pahala haji. Salat duha itu menyamai pahala umroh. Yang keduanya pahala haji dan umroh itu bukan sekedar haji dan umroh doang. Mutagabbalatain, yang ibadah haji diterima, ibadah umroh diterima. Tuh. Ya, besar sekali nilainya. Ya, besar sekali nilainya. Itu ya, kalau kita lakukan itu salat duha. Wa anna man qara'a fi raqatil ula, ya, dan siapa orang, ya, bahwasanya siapa orang yang melakukan dalam salat duha 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah dibaca Fatihatul Kitab, dibaca Al-Fatihah, wa ayatul kursi, surahnya baca ayat kursi berapa kali? Asra marrat, 10 kali. Salat duha 2 rakaat. Ya, yang dapat nilai pahala haji, nilai dapat pahala umroh, dua-duanya itu makbul, mabrur, hajinya mabrur, umrohnya mabrur. Ya, bukan yang duha yang biasa. Salat duhanya 2 rakaat, tapi surahnya rakaat pertama baca ayat kursinya 10. Surahnya ayat kursi 10. Habis Fatihah baca ayat kursi, surahnya ayat kursi aja. Berapa kali? 10 kali. Udah, terus ya, wafitannya di rakaat yang kedua Fatihatul Kitab, dibaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, kemudian surahnya wa qul huwallahu ahad asra marrat, 10 kali qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad 10 kali.
Qul huwallahu ahad 10 kali surahnya. Rakaat pertama ayat kursi 10, rakaat kedua Qul hu 10. Ya, kalau kita lakukan itu bukan sekedar mendapat pahala haji mabrur, bukan cuma dapat pahala umroh mabrur, tapi ya dikatakan di situ istaujaba ridwanullahi ta'ala akbar, wajib itu orang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dapat keridhaan juga. Nah, itu ya yang lebih khusus. Kalau yang biasa ya surahnya ya udah yang surah gacoan aja. Ya surah gacoan apa? Kul. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kul. Udah itu emang gacoan kita. Ya, nah, maka kata Nabi itu orang yang sholat duha terhindar dari kefasikan, terhindar dari kemunafikan. Ya, kenapa terhindar dari kemunafikan, kefasikan? Itu orang baca 2 surah Ikhlas. Kuliah itu namanya suratul Ikhlas. Kulhu itu namanya suratul Ikhlas. Sehingga kalau disebut ya 2 surah Ikhlas, kuliah kulhu. Ya, nah, itu yang biasa. Yang biasa. Nah, kuliah kulhu. Yang panjangan dikit ya duha, ya samas ad-duha, wasamsi sama wadduha. Kalau yang panjangan dikit. Ya, yang pendekan dikit yaitu ya apa namanya? Alam Nasroh, Alam Taro. Yang pendekan lagi kuliah kulhu. Ya tinggal mau baca yang mana aja. Oh, saya mau apa namanya itu Hatam Yasin, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Mulk, silakan aja. Ya, silakan aja. Silakan saja. Ya, silakan. Nah, kita mau udah yang berdiri lama-lama agak kuat, udah yang enteng-enteng aja. Ya, tapi sekali-sekali kita kerjakan. Ya, ayat kursinya 10, kulhunya 10. Rakaat pertama ayat kursi 10, rakaat kedua ayat kursi 10. Itu ya keutamaan salat sunnah duha. Bahkan kata Nabi, riwayat Imam Abi Hurairah juga, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya marfu'an, hadis marfu', inna fil jannati baban, di dalam surga itu nanti ada sebuah pintu, yuqalu lahu ad-duha. Satu pintu namanya pintu duha. Ya, pintu surga itu ada nanti dari 8 pintu surga itu satu namanya pintu duha. Ada babu Rayyan, ada babu zakah, ada babu sholat, ada babu duha, ada babu sedekah. Nah, ada di situ. Salah satunya pintu surga itu kata Nabi namanya pintu duha. Faidza kana yaumul qiyamati. Kalau nanti datang hari kiamat, nada munadin, ada suara yang memanggil. Ya, dari arah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata suara itu? Ainal ladzina kanu yudimuna ala salat duha. Mana orang-orang yang dulu mendawamkan salat sunat duha, yang rutin salat sunat duhanya setiap pagi dia salat duha. Ya, kalaupun 2 rakaat rutin, enggak apa-apa. Ketimbang sekali ngerjain 8 rakaat sekali doang. Ya, mendingan yang sedikit tapi rutin. Ya, kata Nabi itu apa namanya itu? Khairul umur adwamuha. Ya, setiap perkara yang urusan baik itu yang rutin. Sedikit tapi rutin, 2 rakaat tapi rutin. Setiap hari 2 rakaat tapi rutin. Ketimbang kerjain banyak cuman sekali doang. Nah, ditanya tuh dipanggil, aina ladzina kan yudimuna ala salatul duha. Mana orang-orang yang biasa ngerjain salat duha? Ala wa bukum. Nih, pintu ente masuk dari sini. Pintu kalian masuk dari sini. Ya, kata suara itu, fadkhuluhu bi rahmatillahi taala, masuklah kalian ke dalam pintu surga lewat pintu duha bagi orang yang rutin melaksanakan salat duha bi rahmatillahi taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ya keutamaan salat duha. Maka kata Nabi itu kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yaumin yatatlu alaihi samsu. Di setiap hari kita kudu sedekah dari setiap ruasan-ruasan persendian dalam tubuh kita yang jumlahnya mencapai 360 sendi, ya sejumlah bilangan hari dalam setahun. Nah, maka cukup kita ganti dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Kemudian itu sholat sunnah duha, harapannya syukran lillahi ta'ala kama alimta. Ya maka kama aliman. Ya itu bentuk syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala maka salat duha. Ya warajaan.
Ya, indifail bala'i anha, dan juga mengharap terhindarnya dari bala. Ya, terhindar dari bala. Kalau orang bernilai sedekah berarti terhindar dari bala. Dari balanya apa? Satu riwayat mengatakan ada pernah ditemukan itu satu sosok jin. Jin itu apa namanya? Kesurupan. Ya, jin kesurupan. Biasanya kesurupan kan kita orang. Ya, orang kesurupan. Tapi ini ada jin kesurupan. Ya, jin kesurupan. Kenapa? Diteliti-teliti tadi lagi jalan dia bersentuhan, nabrak orang yang bisa pulang ngerjain sholat duha. Orang habis ngerjain sholat duha, disenggol sama dia, kesurupan itu jin. Jadi dia nggak bisa masuk ke kita. Ya, jin nggak bisa masuk ke orang yang suka sholat duha. Kalau dia kena kesenggol sama kita aja yang biasa sholat duha, itu jin jadi kesurupan. Ya, sehingga kata Nabi itu warajaun difail. Ya, warajaun difail balain anha, juga menjauhkan harapannya, menghindarkan dari bala. Kedua ada sadaqatu ala wajhiha, sedekah itu ya dari keutamaan sedekah itu wastina'ul ma'ruf ya wa birrul walidain silaturahim. Ya, sedekah ya kemudian melakukan amar ma'ruf, bakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan silaturahim. Ya, tahawul sagawata sa'adata, itu akan membalik orang yang tadinya dianggap itu sakowah, orang yang keras hati, orang yang durhaka, sa'adatan menjadi orang yang sa'adah, orang yang bahagia. Ya, menjadi orang yang bahagia. Itu diantaranya. Ya, keutamaan sedekah. Sedekah itu tadi dengan sholat duha itu sudah bernilai sedekah. Apalagi sedekah biasa. Watazidu fil umur. Ya, menambah panjang umur. Ya, sedekah itu nambah panjang umur. Ya, wataqiyun. Ya, wataqiyun musara al-musara asu. Ya, terhindar daripada terjadinya hal-hal yang buruk, orang terhindar. Tahfadzu min kulli amrin makruh. Orang itu terhindar dari terpelihara daripada hal-hal yang dia tidak inginkan. Ya, diniyun au dunyawiyun, baik itu urusan agama maupun urusan dunia. Lihat ada kisah, ya dihikayatkan bahwa anahu kana bi qaumi sholihin, kaumnya Nabi Saleh. Rajulun yu'dihim, ada seorang yang kerjanya ganggu orang mulu. Kerjaannya usil banget, orang digangguin mulu sama dia. Ya, digangguin. Maka ada orang datang ke Nabi Allah Saleh, ya Nabi Allah, Allah Ta'ala alaih, si fulan itu tukang ganggu orang. Doain dia, sumpahin dia, ya biar dia mati, biar dia meninggal. Udah. Ya, yadhabu agar kafaitumu. Ya, kata Nabi Saleh, udah kalian pergi, entar saya sumpahin, terus saya doain. Udah, wa kana yakhruju kullu yawmin yahtatib, itu orang padahal kerjanya tukang nyari kayu di hutan. Kerja tukang nyari kayu. Bakharja bi hadhil yawm ma huwa rawifan. Dia keluar mau cari kayu ke hutan, bawa roti 2 potong. Ya, bawa roti 2 potong mau ke hutan. Udah, bawa roti buat bekal dia. Ya, bawa roti 2 potong, fakala ahaduhum wa tasaddaqa bil akhar, yang sepotong dia makan, yang sepotongnya disedekahin sama orang. Ya, habis itu wahtatab, habis itu nyari kayu. Lumaja ya bi hatabihi saliman walam yusibhu syai. Ternyata itu orang yang tukang ganggu orang udah didoain sama Nabi Saleh dalam untuk mendapat kecelakaan, untuk dapat musibah, tapi ternyata pulang selamat. Pulang ke rumahnya enggak ada kena apa-apa, enggak kena musibah. Ya, pada Saleh alaihi salam, ya waqala lahu, Nabi Saleh panggil tuh orang, fulan, apa yang kamu lakukan hari ini? Ayu syai'in sanatal yawm, apa yang kamu lakukan hari ini? Kok kamu bisa selamat? Padahal udah saya doain, kamu bakal celaka hari ini. Apa kata dia? Orastu wa mayrogifan, saya keluar bawa 2 potong roti. Sedektu bi ahidi ma wakaltul akhar, saya makan yang sepotong lagi saya sedekahin. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Saleh? Faqala Saleh alaihi salatu wassalam, Nabi Saleh berkata, hilli hatobik, ya hilli hatobak, ya buka itu iketan kayumu. Orang kalau nyari kayu kalau udah banyak diikat, ya buka itu iketan kayu yang coba, ya tumpukan kayumu tuh angkat, buka, pahallahu, dia buka, dia ikat, ternyata faidafihi aswadun aisromanun aldim, ternyata di situ di dalam tumpukan kayu yang baru dia cari, di situ ada ular besar, ya ada ular besar, ya ular yang gede di situ. Nah, seharusnya itu ular ya buat nyatek dia tuh.
Ya, buat gigit dia, buat ngelilit dia, yang dia bakal mendapat musibah besar. Tapi ya karena dia bersedekah, faqala bihadza daf'u anka. Ya, nah inilah yang dapat mencegah engkau dari musibah karena engkau sedekah, yakni bisedekah, yaitu karena engkau bersedekah. Ya, nah itu diantara keutamaan sedekah. Ya, diantara keutamaan sedekah dapat menghindarkan orang dari bala, dari musibah. Nah, kita tidak mampu bersedekah, ya cukup ya dengan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat itu akan menghindarkan kita dari kemiskinan, menghindarkan kita dari bala, ya memurahkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, dan kita akan mendapat nilai pahala haji, mendapat nilai pahala umroh, yang keduanya mabrur, ya insya Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan sholat sunnah duha yang memang sangat berat kalau kita nggak paksain. Ya kalau kita dipaksain dia sangat berat, kalaupun cuma 2 rakaat 4 rakaat, tapi ya marilah kita lakukan untuk bisa menyedekahkan kepada persendian-persendian yang ada dalam tubuh kita dan mendapat nilai pahala sedekah yang nilainya tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita itu kekuatan iman, kekuatan ketetapan Islam, ya kesolehan, Allah tambahkan kesolehan, Allah tambahkan ketakwaan, sehingga terus kita berupaya mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan berbagai macam amal ibadah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Tandain wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana